apa yang dalam beri hanya pajuli hanya butuhkan daripada fasilitas kehidupan daripada adanya yang kau korbankan selamanya mentang adalah sangat banyak kau untuk danya, maka hanya mungkin danya balas. Tetapi yang bisa menyenangkan hati beliau adalah di saat gedanya sebuah saat nanti akan menjadi orang-orang yang sukses. Maka tugas daripada adanya orangnya yang ke bagaimana adanya terus menerus untuk berkorban menuntut ilmu agama, karena lewat ilmu inilah gedanya menjadi orang-orang yang paling sukses nanti di hari akhirat. Takdim dan penghormatan Tuhan kepada seluruh para dewan guru, para dosen, mahasiswa, mahasiswi, para santriwan, santriwati, para anak-anak yatim, dan mandum-mandum yang berhadir pada uro yang berbahagianya. Sebelum Abia pun kitab, Abia ingin sampaikan sesingkat tentang masalah siapa sebenarnya para penuntut ilmu. Jadi kita sadari leganya bahwa walaupun uronya tanya sangat ramai pada takalan, tetapi tak bandingkan dengan orang-orang yang di luar, tanyanya sangat sedikit daripada yang sedikit. Nyodumno le gedanyo Sabah Aceh, Sabah Kabupaten. Tapi masih banyak anak-anak muda, para remaja-remaja, para pemudi-pemudi yang di luar yang mereka tidak tersentuh dengan ilmu agama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih gedanya seperti ini? Padahal tanyakan dari kalangan orang-orang yang mengaji kadang-kadang. Tanyakan urunsi orang alim, kan urunsi orang yang punya fasilitas. Tetapi kenapa? Rasulullah jelas menyampaikan, "May yuridillahu bi khairai yufaqihu fid din." Orang-orang yang rencana oleh Allah yang akan diberikan kebaikan, maka Allah pahami mereka dalam ilmu agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Innal ilma la yulhimahu 'alal asnida wa yuhrimahu 'alal asqiya." Saya ulang, "Innal ilma la yulhimahu 'alal asnida wa yuhrimahu 'alal asqiya." Sesungguhnya ilmu selalu diilhamkan oleh Allah bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Dan sesungguhnya ilmu menjadi beban dan terhalang bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli neraka, orang-orang yang celaka. Kalau ingin tanya untuk melihat siapa manusia yang paling bahagia, lihatlah siapa orang-orang yang sanggup di dalam menimpa ilmu agama. So yang sanggup melewati kesusahan, penderitaan untuk mencapai ilmu pengetahuan agama. Nyo kan berarti Abia karena hadir dalam sirah urang yang datang daripada urang-urang yang pernah menjadi para santri kan. Tetapi ini adalah perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mudah-mudah adanya. Kenapa kita bisa berhadir kuno? Padahal brokan hentam tadingo pi pesantren, hentam tadingo pi pondok. Hana dalam buku-buku di sekolah-sekolah tanya, yang min juga hana tertulis ini sebuah pondok yang mudah-mudahan tidak pernah kita baca. Yang pernah kita baca bukan Budiwati. Menansir di sekolah-sekolah SMP tidak pernah dijelaskan bagaimana tentang sebuah pendidikan pondok pesantren ilmu agama orang yang menuntut kiban situasi, kiban keadaan. Tetapi kenapa kita terikat hati kitanya tergores dalam pikiran sehingga tanya hadir pada tempat yang seperti ini? Kalian para wanita-wanita yang ada di pondok pesantren, mereka memakai penutup wajah mereka.
Nyo mandum-mandum adalah atas kasih sayang Allah yang paling besar kepada katanya. Makanya jangan disia-siakan. Jadilah katanya uronyo orang-orang yang terus-menerus menjadi ahli-ahli ilmu. Karena nasib dengan orang-orang beriman tok tinggal yang temu syurga. Orang-orang yang berimannya juga akan masuk dalam neraka jahanam gara-gara tidak punya ilmu. Yang membedakan katanya dengan yang lain hanya karena ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah ilmu agama. Cukuplah kelebihan-kelebihan yang Rasulullah sampaikannya lewat ilmu agama. Rasulullah diutus ke dunia ini untuk apa? Ini kalandung penderitaan-penderitaan yang pernah dihadapi oleh para anbiya-anbiya. Begitu sedihnya para anbiya-anbiya di dalam melewati perjalanan hidup mereka. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul aradina sab'i hatal namlati fi hujriha wal hauti fil bahri la yusalluna ala muallimil ilmi. Sesungguhnya Allah sendiri selaku pencipta manusia, para malaikat-malaikat, makhluk yang paling mulia, dan seluruh makhluk yang ada di langit yang 7 dan di bumi yang 7. Sehingga semua semut-semut yang ada di dalam lubang mereka, di dalam lubang-lubang mereka. Semua ikan-ikan yang berbagai macam corak ikan-ikan yang ada di laut. La yusalluna ala muallimil ilmi. Mereka memohon rahmat akan diturunkan kepada orang-orang yang ahli daripada ilmu. Ubena ukur-ukur yang di Aceh Timurnya kita tidak tahu. Setiap hari dia memohon kepada Allah agar Allah turunkan kepada para ahli-ahli ilmu, para orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini kemuliaan yang paling besar. Walaupun katanya uronyo berwajah sama seperti mereka yang di luar daripada orang-orang pesantren. Walaupun fasilitas katanya uronyo jauh berbeda, kadang-kadang lebih kurang daripada orang-orang yang di luar pesantren. Tetapi Allah sendiri yang menjanjikan bahawa katanya merupakan orang-orang yang punya martabat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. La ayat Al-Quran syahidallahu annahu la ilaha illahu wal la ilaha illahu wa ahlul ilmi bil qisti qa'iman bil qisti wal malaikatu wa ahlul ilmi bil qisti. Allah bersaksi terhadap dirinya yang pertama, kemudian para malaikat, dan yang ketiga adalah kepada para ahli-ahli ilmu. Maka alhamdulillah, tidak semua manusia-manusia yang hidup di Aceh ini mereka ingin untuk menuntut ilmu agama. Tidak semua para pemuda-pemudi yang hidup di Aceh yang lahir daripada orang-orang Islam mereka ingin agar dirinya menjadi para orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka sekian banyak daripada orang-orang yang Muslim di Acehnya tanya terpilih juga sebagai para orang-orang yang sedang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orangnya tulis cita-cita katanya, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mengajarkan ilmu. Karena hana manusia yang paling mulia di hari akhirat nanti selain daripada para anbiya, para ulama, para orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hana mudah-mudah adanya. Harus punya cita-cita yang tinggi. Kemanapun tanya silakan. Yang penting ilmu agamanya pertama tapaso dalam dada-dada adanya uronya. Apabila ilmu agamanya kana dalam jiwa adanya uronya, maka kemanapun kita silakan katanya untuk berprofesi, silakan katanya uronyo untuk menempuh pendidikan yang lain. Yang penting ilmu agamanya benar di dalam hati-hati katanya Bandung. Dengan biasa sejarah zaman Nasirawan Min
Namanya Muhammad Murad. Sonan Muhammad Murad. Umur 9 tahun. Nah, ini santri yang 9 tahun umurnya tidak ada. Dia masih umur 9 tahun. Pada satu hari Muhammad Murad ini belajar ilmu hadis kepada seorang gurunya. Di saat gurunya membaca sebuah hadis yang tersentuh dalam hati beliau. La tuftahannal Qustantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Putra dipegang oleh Rasulullah yang bisa menaklukkan Konstantinopel, yaitu daerah Turki. Fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha, kata Rasulullah. Apa disampaikan oleh Rasulullah? Manusia yang paling baik adalah manusia pemimpin raja yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan tentara yang paling baik tentara yang menguasainya Konstantinopel. Di saat Muhammad Murad, beliau mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh gurunya. Hadis tersebut tersentak dalam hatinya, langsung punya cita-cita yang tinggi. Ya Allah, jadikanlah aku yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Berohlong dalam pu yang dipegang oleh Rasulullah. Raja yang paling hebat, raja yang paling baik yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu raja yang menaklukkan Konstantinopel. Punya cita-cita yang tinggi. Ba tengah malam beliau berdoa, Allahumma ja'alnil fatih dikala bersujud. Sehingga sembahyang tahajud, wate sujud nyan merupakan wate yang paling gen untuk berdoa. Ya Allah, jadikanlah lu sebagai fatih, orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Allahumma ja'alnil fatih, ya Allah jadikanlah aku sebagai fatih, orang yang menaklukkan Konstantinopel. Untuk apa? Kan untuk dibanggakan oleh orang lain, kan untuk dipumelia oleh orang lain. Ingin beliau termasuk orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai manusia raja yang paling baik. Akhirnya cita-cita beliau terus melekat di hati beliau, di pikiran beliau, sampai-sampai nyan cita-cita pokoknya Konstantinopel nyan harus long taklukkan. Buruh long yang tukang taklukkan Konstantinopel. Waktu umur 15 tahun gebi jabatan Leurunsi sebagai panglima. Ternyata umur 19 tahun beliau dalam sebuah sejarah beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Subhanallah. Akhirnya siapa dikenal beliau dengan Muhammad Al-Fatih. Itulah Muhammad Murad nama aslinya. Maka ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Urangnya udahnya memang sira santri, hana mungkin kita singa akan je ulama, je ke pemimpin, je ke orang-orang besar, orang-orang yang mengayomi masyarakat. Memang urangnya tanya terpikir itu tidak mungkin. Akan tetapi dengan berdoa kepada Allah dengan benar-benar yakin tanya, akhirnya insya-Allah nyodup sira anak mit yang mantang si kurung thon, tetapi beliau gara-gara punya cita-cita yang tinggi Allah berikan. Maka tanya harus nak cita-cita dan cita-citanya harus tinggi. Baik cita-cita ke je kurung EU. Ku cita-cita ron lu hana tapu piwo kampung tu jauh belang mentang. Tidak boleh. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Berhebat katanya. Lonyonya bujut ke sirah pemimpin singa. Lonyo beelon pedang pesantren singa belagi ayah. Semua masyarakat-masyarakat yang hana pendidikan agama singa nyona buyak bet mandum. Makamnya katanya dukno nyo saboh-saboh sapa pesantren nyo hansep urace payah ajak urur lain lah. Hansep. Maka hari ini nyo katanya ti uro nyo gesiram le ayah. Gesiram tapi menanti gebuh le pupuk. Baik bengai-bengai ada gesiram bengai, baik bengai-bengai yang dikira dengan gesiram. Ha? Gebuh pupuk ke katanya. Pajan katanya sadar singa wate saat lagi biar sendiri uronya. Jamun memang gesiram le gure-gure, gebuh pupuk. Bahkan pupuk pi cukup bahaya-bahaya. Pupuk yang mudi lu. Luar biasa. Tapi uronya baru dah dupu le katanya rupanya. Maka budak sadari le katanya singa. Monya uronya tanya beda
Maka sehingga pada saat tanya wau kampung juga akan menjadi orang-orang yang beda. Mia perlia katanya berbeda ngan katanya sehingga sukses. Maka orangnya tanya berbeda sehingga orang lain. Gop ipega-pega habar tanya belajar. Igop le wau kampung tanya bek le. Karena mia le tahu kampungnya tanya ibarat daripada madu, urang thun madu ino. Si sabo-sabo titek merempak. Ana mungkin penuh haju. Paya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun nilai. Abia umudi masalah jamun tahun 36. Nyo mandang na tahun 2021 badung tahun kah? 25 tahun hana trip di pesantren. 25 tahun. Jadi dia punya cita-cita yang tinggi. 25 tahun baru na izin dia abu untuk membangun pesantren sendiri. Nyan pi baru bertati-tati, baru ban-ban. Jadi untuk mencapai sebuah kesuksesannya, apalagi kesuksesan urang akhirat adalah harus dia butuh perjalanan waktu. Jadi ronyo tinggal gesiram tapi-tapi yo. Najid bak kaya yang gesiram li ayah orangnya berhebat-hebat uke. Beleleboh. Yang hansep ipajuh le urang Aceh bohnya bijak urang luar negara ya cok kuno ya impor ya ekspor luar negara gede. Maka punya katanya orang kena beda aja singa. Nya wate gebuh pupuk hana beda-beda le ayah. Wate gesiram pi hana beda-beda saban mandung. Tapi hasil ji singa beda. So yang beda hasil yang le sama dengan berkorban uronyo, yang le uronyo berbakti, yang le uronyo bekerja keras. Maka pengorbanan tanyonyo ke yang membuat gedanyo singa akan gumbuk, akan bagus tanaman-tanaman tayo dan semua orang bisa mengambil manfaat. Me bakaya singa bakaya tu belaan rame-rame ne ya medurui le urang lain, mekeroi hansip durui. Maka jadikanlah katanya urangnya sehingga bakaya yang benar-benar banyak buahnya. Beledat buah sehingga. Jadi maka orang-orang yang dari luar kabupaten, dari luar provinsi, dari luar daerah semuanya mengambil ilmu daripada katanya. Nyo tergantung urangnya tanya kiban tata cara tanya tak jalani kehidupan di pesantren. Makanya urangnya katanya bekerja keras. Golong terus masa untuk berbuah, berkorban daripada kali katanya urangnya, berkhidmat yang paling penting untuk pesantren. Ilmu yang kedua, yang pertama khidmat untuk mendapatkan keberkahan. Hana arti ilmu yang banyak menyegedanya urangnya hana berkah adalah udip daya. Jadi berkhidmat kepada teman-teman daya, berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada guru-guru daya. Tak berkhidmat kepada teman-teman daya. Walaupun memang orang yang berkhidmatnya rendah. Abia tinggal sebuah sejarah zaman Imam Al-Ghazali. Nah, tahun tinggal Imam Al-Ghazali. Sawa Imam Al-Ghazali sonan ke? Muhammad bin Muhammad. Yang dibangsakan kepada Al-Ghazali. Beliau Muhammad, anak Muhammad, cucunya Muhammad. Urangnya Imam Ghazali sudah 900 tahun yang silam. Tapi nama beliau masih diwarnai. Bahkan di pesantren-pesantren banyak kitab-kitab beliau yang dipelajari. Selalu kebaikan-kebaikannya mengalir dalam kubur Imam Ghazali walaupun sudah 900 tahun. Ikatanya kalau meninggal dia hanai durile. Tendanya hai dungku je ho ke. Sonan kuda hanan du sonan. Mugure dia hanai du sonan dayo. Tidak boleh. Memang dia untuk mencintai gurunya mudah. Nyo mandum katanya nyo jet cinta kepada ayah, jet cinta kepada guru-guru katanya. Mudah. Tanamkan rasa cinta kita kepada guru itu mudah. Tapi apakah mudah untuk hati guru kita tanamkan rasa cinta kepada katanya?
Punya cinta kepada guru na peluh tu hino di dalam peluh dalam sabah lokal. Mam peluh je le dayo tanamkan rasa cinta sayang kepada guru dayo. Tapi apakah guru itu ada rasa cinta kepada dayo mampu peluhnya hana saban-saban. Nyokunyo yang paling mahal di dalam kehidupan dayo. Maka hari ini usahakan dalam udip dayo di pesantren uroyo. Bagaimana baik hanya tanyo tanamkan rasa cinta tanyo kepada guru, bagaimana tanyo tumbuhkan guru tanyo bercinta kepada tanyo. Apa yang harus kita lakukan agar orang tua kita cinta kepada tanyo? Memang tanyo dalam keluarga limang, tetapi urun si hana taban-taban senang tanyo, man deuh kayak hana. Nya telah kepen saduk-saduk ke bagi. Menansit ino di pesantren watai gebi ilmenyo saban-saban gebi mandum deuh gai hana. Tetapi ada murid yang di mana gurunya lebih di segi cintanya kepada murid. Gara-gara dia berkhidmat, gara-gara dia baik, gara-gara dia tidak melanggar, maka rasa cinta daripada seorang gurunya yang membuat pupuk yang sangat luar biasa, yang akan membuat kudanya di masa yang akan datang dengan buah-buah yang luar biasa. Nyo kudanya ibarat peluk, ronyo ate kudanya lagi peluk. Maka gure sampai-sampainya getuangkan ilmu terus menerus getuangkan ilmu agama. Jadi berkhidmat. Kengan nanti berkhidmat kepada teman. Imam Ghazali menurut Tuan sampaikan, beliau berkhidmat kepada teman-temannya. Dalam sebuah cerita Imam Ghazali nya bahwa pada saat belajar jamun lagi di pondok di jamun. Beliau ditugaskan oleh gurunya untuk pudip-pudip lampu yang sekolah santri-santri berjamaah, maka pudip lampunya tugas Imam Al-Ghazali. Puhu lampu pumpah, na payah pumpah, watehu na yai sambui, kan hu lagi na ju. Hedan menyengan gonyan bedah poh limang untuk yak sembahyang tahajud. Menyengan gonyan bedah poh perut igonyan payah budah si tengah perut. Nyan ban tugas. Nyam yang uronyo tayu ba urung dayo yang kahan julun hanasi hana jadi aja ketua alim nyan be ari. Igo mengam-mengam menteng. Waktunya memang ada ngangan lagi nanti dianggap rumah bangai Muhammad bin Muhammad. Enggak tim kerjakan lagi. Tapi beliau karena anjuran berkhidmat kepada guru beliau, bahkan tinggal ke belajar gonyan genampakkan oleh Allah kemuliaan gara-gara berkhidmat tinggal belajarnya. Si tinggal je napu pumpa-pumpa yang dah gak minta je baru lampu. Watai kai tu biar santri-santri mandum ya berjamaah lampu kabehu bak binih-binih damai. Bak si malam tu lat jaga Imam Al-Ghazali. Muhammad watai yang mentang nama. Telat jaga 10 minit kai tren santri tetapi lampu biasa payah pudip lampunya tu tengah jam. Susah beliau susah. Watai tengah susahnya ke Allah gepedeh keramat Imam Ghazali. Nyan panyan yang ka gepuduk-puduk borokan yang payah gepudip terus tengah jam lam jangka 5 minit nyan hu gerau mandu. Mantang santri kan alim kan kaji ulama bukan. Beliau masih santri tapi Allah berikan keramah. Kenapa? Karena beliau berkhidmat kepada temannya. Makanya ke yang naajarkan oleh Rasulullah nyo ke yang hana uronyo di luar pondok pesantren. Tidak ada berkhidmat kepada guru. Guru di luar pesantrennya lagi guru silet. Nyo guru sirat kan yu pohro ke. Hana tapi di pesantren hanya pura-pura kayak guru silet. Ini guru agama yang mengajarkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Makanya ke yang terjadi pada saatnya yaitu dengan gara-gara berkhidmat. Pakat karena berkhidmatnya ke merupakan orang yang paling banyak berkhidmat, paling sangat dicintai oleh Allah. Nah galak je guru yang dicintai oleh Allah. Siapapun suka. Orang-orang mencari-cari ibadat puluhan tahun, urung-urung sujud di hadapan Allah selalu untuk mendapatkan cinta daripada Allah. Makanya
Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya 2 siwak. Rasulullah na 2 kerek siwak. Dia na siwak. Nah, ini sesuatu yang bisa membersihkan hati dia. Walaupun harganya murah, lebih murah daripada sebatang rokok. Tapi walaupun ini sangat murah, tapi fungsinya luar biasa. Bisa menghilangkan segala keburukan-keburukan. Bisa membawa kepada keridhaan Allah Ta'ala, menghilangkan kemarahan Allah. Allah itu hilang marahnya kalau ada santri-santri, ada orang-orang yang memakai siwak. Makanya beda dengan hasis, beda dengan rokok. Merokok mengundang marah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makruh, dibencikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka santri ini, Rasulullah punya 2 siwak. Mana biasa sikret itu? Ada yang bengkok, ada yang lurus. Yang lurus dijuk ke sahabat, yang bengkok ke jogro. Tanya di sahabat, ya Rasulullah tidak layak. Ron Rasul, orang yang paling mulia, orang terhormat. Pakai dijuk kamu siwak yang ged, keron cok yang ged. Beliau berkata, sesungguhnya 2 orang yang bersahabat itu, Allah akan bertanya nanti, orang yang paling cinta daripada keduanya di sisi Allah adalah orang yang paling banyak berbuat baik kepada temannya. So yang paling dicintai oleh Allah, orang yang berbuat baik kepada temannya. Memang tayonyo saban-saban mandumyo sabo bilik tu saban. So yang tem sampuh bro yang lebih cepat bawa awak yang kenyang yang dicintai oleh Allah. Menya Allah ka cinta. Mungkin gurek dayo hana cinta kepada dayo? Tidak mungkin. Maka hana hek tata tumbuh ke rasa cinta guru dayo. Yang kenyana, berkhidmatlah kepada teman-teman dayo. Beda fikirnya hek dayo tetapi tampu bro. Hana heknya mata balah tengok. Oleh Allah Taala. Hek kedanyo lumpu-lumpu yang leung sipre yang leung kasau yang Allah sedang cinta kepada kita. Tidak ada 2 orang sahabat yang lebih cinta Allah kecuali orang yang lebih banyak berbuat baik. Uronyo tanya waktu tawa bilik tanya baro. Nyo uronyo lun tawa bilik ngen lun. Uronyo lun lebih le berbuat baik ke urangnya ataupun malah lun yang paling le cok manfaat bak ngen lun. Maka ingatlah, singguhnya akan beda antara 2 orang ini. Punya orang yang di pesantren dia lebih banyak mengambil manfaat dari temannya. Terus watai kagli daya, tak mau bilik watai kali hena urun sampo. Dia lebih banyak mengambil manfaat, tidak lebih banyak memberi manfaat. Nyan orang yang paling rendah dalam hidupnya di masa yang akan datang. Jadi hana rugi. Nyan ibarat kita tinggal tabo pupuk lamblang. Punya tabo pupuk lamblang urang-urang kai kem kita. Teh kalau lian minyan. Tak bangai dayo, tak ablo pupuk, tak tu biat peng lan tak siram-siram tu kena lai ya. Tak tiak-tiak yang buat bah-bah harta. Kira ya bah-bah dia tidak tahu 6 bulan yang akan datang akan tumbuh buah-buah yang bermanfaat, yang bisa menyenangkan kedanyo, yang bisa membawa kedanyo kepada keuntungan besar. Hari ini juga demikian. Nyo di pesantrennya cukup le nyo pupuk-pupuk yang so tem siram pupuk lamblang nyo. Jadi 2 orangnya berbeda dengan sahabat dikala tanya di masa yang akan datang. Maka yang singkat daripada biar makanya silakan tanya orangnya berkhidmat. Kengangan tanya. Hana rendah. Walaupun lagi tanya orangnya pandangan ini tak begat kasu begat. Hai be hai lun male lun gegada. Lun ingin menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bro hanai sampo le urun sampo dia. Bro hanai boh le urun boh le tanya. Memang dia rendah. Nengkalan Imam Al-Ghazali. Kadang-kadang dia terus-menerus tanya yang dah kerjakan. Nanti satu masa hana payah preh 20 tahun hari kadang-kadang. Imam Ghazali akan 20 tahun ke dalam berkhidmat. Hanya dalam wate santri pun kagebi keramah kemuliaan oleh Allah. Gedanya juga akan mendapatkan kemuliaan. Tunggu 10 tahun, tunggu 6 tahun. Sabar lagi orang yang pupuk lamblang. Itu pupuk semua. Kerja kena oleh pesantrennya adalah tinggal tabur pupuk.
Gure katanya hanya gebo pupuknya siura si malamnya saborgam sagai. Yang lain peh tatamah gero tu. Hansep dengan pupuk-pupuk yang gak boleh gure. Tamah kero dengan berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada santri, berkhidmat kepada guru-guru dan orang-orangnya. Buat berkhidmat, getanya membantu mereka menjadi orang-orang yang paling bermanfaat. Mudah-mudahan yang pertama punya cita-cita yang tinggi, yang kedua tanya harus menjadi orang yang lebih manfaat. Tiap segolam maghrib, golam kita lih kita mengwatai malam, tanya mbak jiwa. Lunnya uronyo putra yang kalun bi manfaat ke santri-santri. Putra yang lun bi manfaat kepada gure-gure lun. Memang rendah pada saat gure kedua kena dua kali dah hidangkan. Iya lagi tanya. Pada saat gure kena dua. Di Yaman yang cerita ulama-ulama Yaman. Nazir Syekh yang tugas yang bawa golam je ulama gue. Berkupi guys. Tugas berkupi ke gure. Tugas berkupi ke gure. Tapi akhirnya gonyan yang tukang berkupinya ke yang menjadi para ulama-ulama di masa yang akan datang. Ngon gonyan yang lainnya lalu belajar hanya berkhidmat tapi kalah dengan orang yang tugasnya berkupi. Maka hari ini silakan berkhidmat. Putra mantang yang mungkin katanya untuk berbuat baik, silahkan untuk berbuat baik. Takkan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah atas segala hambanya, dengan sebesar-besar nikmat lagi amat mengasihani akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Putra pun mulai kitab ledungku, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran juga pada saat baca Al-Quran tertulis yang pertama putra Bismillahirrahmanirrahim. Ubena kita baik kita Arab ataupun kitab Jawi, pada fontat mandum tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Punya. Nyan makna urangnya dipesan. Makna jamun wa tabamin puta berarti nyansit. Pada kadroh pesantren nyansit hana beda arti. Pu arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pu arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pu arti putra pemahaman ji. Tanya ada dapat jawabu putra kun. Bismillahirrahmanirrahim. Arti ji putra ada dapat jawabu. Dengan nama Allah dapat jawabu kangen jarau. Wadah urun tu mulai gempu tu mulai menjarau. Mampakah dah bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk mengapa berkat. Puarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga berkat. Ya, itulah pemahaman di pesantren. Di pesantren anjir leanan. Nyan arti-arti yang segolom gedanyo mondok di pesantren. Apa sebenarnya dibalik daripada arti Bismillahirrahmanirrahim? Nabut kitab Jarumiyah kah? Nah, ya khung kalam giban. Al-kalamu huwal lafdul mufidu bil arti cara. Puartiji sabolafai yang memberi faedah dengan takal. Puarti memberi faedah kamu fom
Bismillahirrahmanirrahimnya kamu faham? Putra mu faham ji? Jadi kalau mu faham Bismillahirrahmanirrahim, karena binyan mentang huruf yang perle kepada muta'ala ji ya. Perle kepada muta'ala. Menya huruf yang perle kepada muta'ala, nyan kalau mu faham walaupun tak pegah kamu faham. Karena golom sempurna ka baru kira sempurna kalam tatah benar bak surah PA benar apa bak surah mubtada nyo PA dengan PA hana mubtada khabar pi golom na hana mungkin kamu faham maka golom faham ya perlelah untuk tak bahas maka ji sebenarnya makna Bismillahirrahmanirrahimnya luas tad. Kan sekedar arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah menyampaikan seandainya lon jelaskannya pengertian daripada Bismillahirrahmanirrahim, maksud daripada Bismillahirrahmanirrahim, sungguh 70 buah unta yang akan membawa tong-tong kertas yang long tulis Bismillahnya tidak cukup. 70 buah unta yang metong getulis kertas Bismillah. Maka Bismillahnya adalah pemahaman yang sangat luar biasa yang sebenarnya. Jadi pakan orang harus dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada baju makanan tanya Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita pakai pakaian putale Bismillahirrahmanirrahim. Tasuk pakaian belah unun nilai, kemudian baru tasuk belah wiyah. Sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Waktu tasuk pakaian tasuk belah wiyah, kemudian baru tasuk belah unun nilai. Maka beda santri yang pakai pakaian dengan yang di luar pesantren. Igo kai pakai pakaian timu puluh tahun tapi hanya je ke ibadat. Tapi santri beda. Waktu pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim, so belah unun nilai. Kemudian baru pakai belah wiyah. Pada sud pakaian Bismillahirrahmanirrahim, sud yang belah wile, kemudian baru sud belah unun. Dia sudah punya pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah. Sugud belah unun nilai. Karena Rasulullah cinta kepada yang unun-unun nilai. Kita sedang mengundang cintanya Rasulullah. Tinggal belajar lagi mengundang cintanya Allah. Berkhidmat mengundang cintanya Allah. Mengamalkan sunnah Rasulullah mengundang cintanya kepada Rasulullah. Maka beda orang-orang yang belajar agamanya. Orang yang hanya belajar agama yang tidak tahu agama, dia sudah memakai pakaian sudah puluhan tahun. Sama lagi katanya pakai suat pakai le. Tapi katanya yang pakainya semuanya menjadi ibadah. Tasugud belah unun nilai. Kemudian baru tasugud belah wiyah. Begitu juga dengan yang lain. Tiurau di malam padungga yang tak buka pakaian dan tak tasuk pakaian. Makanya ke yang boleh tak amalkan. Maka pun dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka inan pada Bismillahnya ke ditakdirkan dengan u'allifu, artinya lun karan kitabnya nekelim sanih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lun karan kitabnya dengan menyertakan nama Allah. Artinya di saat tanya melakukan sesuatu teringat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Jadi teringat, hai orang-orang yang beriman, perbanyakkan engkau mengingat Allah pagi dan petang dengan puas sering membaca bismillah. Hana rendah adanya. Hana malai tu, malai tu ingat tabe bismillah. Hana bupu. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Allah akan terangkan hati-hati untuk lewat sering gedanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Musanai mentau negalan. Beliau membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu biddawam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menentu ia akan zatnya dengan berkekalan. Allah Subhanahu wa taala khususkan zat Allah yang selalu, yang dawam.
Jadi zat Allah ni luar apa dalam ya? Luar. Di dalam. Di dalam. Jadi di dalam wabihi nasta'in. Aku memulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqa man arada bi khaira fi suluki tariqatil a'immati sufiyah al muhaqqiqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberi taufik ia akan seorang yang menghendaki ia dengan dia kebajikan pada menjalan akan jalan segala imam ahli sufi yang muhaqqiqin. Nyo kitabnya adalah kitab ulama sufi yang nan gonyan Syekh Abdus Samad Palembang. Kalian ulama Nusantara yang go internasional. Kitab beliau sudah ratusan tahun yang kau likut tapi masih dipelajari nyoke. Sungguh sangat luar biasa. Kemuliaan para ulama-ulama awalnya sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka benar-benar tekun, patuh mereka, berkhidmat mereka. Akhirnya nama mereka tetap terkenang sepanjang masa. Jadi menanti setelah bismillah para musane juga mengucapkan alhamdulillah. Dan yang menanti ketika selesai perbuatan dan yang kita baca alhamdulillah. Di dalam Al-Quran juga ada bismillah putra alhamdulillah. Pakal lagi yang nama dua karena dalam hadis kullu amrin dzibalil la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perbuatan danyo yang hana tak mulai dengan bismillah, yang penting menurut agama yang hana tak mulai dengan bismillah adalah legedanyo termasuk di dalam perbuatan-perbuatan yang kurangnya keberkahan, kurangnya kesempurnaan bagi kitanya. Makanya baik dua-dua. Urina menanti menyena yang magun. Wate cang berangkat puas bismillahirrahmanirrahim. Wate cok terus ya. Mbak Abah katanya seringlah menyebut nama-nama Allah. Maya sering katanya sebut-sebut nama Allah inawan di dunia sehingga uro akhirat wate saat getanyo na kesalahan guna siksa gepingat le Allah ba malaikat nyan hambalun yang berokan sabe disebut-sebut nama lun maka uronyo hana layak urang yang sebut nama lunyo mendapatkan siksaan katanya. Yang paling penting dalam kehidupan dan uronyo. Makanya para santri-santri sekalian apapun perbuatan dan uronyo ingat matang yang uronyo yang biasa sampaikan. Yang pertama perbuatannya yang kan perbuatan yang hina, lagi jawisi, lagi ada yang haram, melakukan yang haram, nyo yang dilarang untuk membacakan bismillah. Tetapi perbuatan-perbuatan yang lain daripada perbuatan yang haram dan yang makruh lizati, yang kan safsa satil umur, safa sifil umur, yang kan perbuatan yang hina, maka mandum-mandumnya sunat membacakan bismillahirrahmanirrahim. Maka sering-seringlah menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, perbanyakkanlah memberi salam. Baik dua-dua, yaitu memberi salam. Ada merupakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada malam bilik assalamualaikum. Ada tu biar nangan madang assalamualaikum. Hana rendah tanya. Dah naja kemale. Kenapa kan? Tiga assalamualaikum yang kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala akan pegat ke satu mahligai di dalam syurga. Menya le kitanya uronyo tabut salim siuro sipluhga, siuro sirtuhga, kitanya akan mendapatkan kata persiapkan mahligai dalam syurga sebanyak sirtuh macam. Sirtuh boh ka mahligai dalam syurga. Mungkin tinggal tayang hantaman syurga. Mustahil. Maka apabila dia mengulang kamar assalamualaikum, perbanyak selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiada dubi assalamualaikum. Tiada dubi lah Malay ada. Nama Malay. Sama Malay ada assalamualaikum. Mia cumarut hana Malay. Mia pegah ada hanagan hana Malay. Tidak hana perle apalagi lidah tanya orangnya kadang lidah yang sudah sangat banyak dosa.
Maka tanya hilangkan, tanya runtuhkan dosa-dosa lidah dengan memperbanyak selawat, dengan memperbanyak memberi salam, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, yang lebih macamnya. Kemudian juga lagi tanya di dalam hidup di pesantrennya harus banyak, yaitu adab. Harus banyak adab lagi tanya. Adabnya di atas ilmu. Karena hanya arti ilmu yang dia dapatkan, dia tidak berubah akhlak. Karena suksesnya seseorang di pesantren kan gara-gara bisa menjawab pertanyaan. Karena pesantrennya tempat didik, pelajaran dan pengajaran. Jadi pengajaran bagi kita kiban, adab kita dengan guru bagaimana, sopan santun kita kiban. Maka ji yang paling penting yang lagi biasa sampaikan meno, yaitu lagi berkhidmat. Kahae tak berkhidmat uronyo. Lalu Nabi tak berkhidmat hae dalam kebiasa manjai rumah. Di rumah tinggal preh mentang. Bu kalau tetaguan na sope am dalam nah hana tatim am gepe habah dalam. Tapi tidak masalah. Lagi katanya orangnya belajar sedikit untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Santri-santri watewa rumah silakan. Nah pingan-pingan yang golong berarah yuk baga-baga. Hana rendah tanya, na pingan-pingan yang kutoy no na tangangan darah le tayo. Memang tayo ule-ule mangatat ngan tayo lagian preh-preh tayo rah mentang. Mangatat ngan tayo mentang tayo yang tukang sampo-sampo bro tayo tempat. Hana mangat tanya. Bersih lagi urang berokan yang jauh belang lagi biasa sampaikan menawa. Ngan gedanyo mangatat ji duduk geroi curangkang tanyo boboh pupuk tanyo jauh belang tanyo ya cemaca iku yang geduduk hana mangat goyan pajan hana mangat 6 bulan uka goyan hana mangat 6 bulan uka de tanyo panen tanyo ya me pade iku yang medang gedua baksat medang hana merempak padenya menantit hana he gedanyo maka hormati adanya kahae le gedanyo uronyo berbuat baik dang-dang katanya orang yang berkhidmat, dang-dang katanya menjadi urung-urung yang bermanfaat, paling kurang bejet ke katanya tukang perusak. Be sampai je tukang perusak. Nah jendela bu katanya jendela relah, pintu relah bu katanya. Padahal yang sebenarnya yang relahnya bagah-bagah mu bawa awai mu pegat. Hai pakar online pegat balon pegat, long ingin hari ini menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Hanya bilang tampuh balung tampuh mendam, baik balung tampuh uronyo. Long ingin uronyo menjadi urung yang paling cinta Allah di antara dengan lon. Nyo uronyo yang boleh dia tanami. Begitu tahu bilik putra yang kolamna, bubagah-bagah tanya berbuat baik kepada teman-teman tanya. Menyeperle gedanya menjadi urung yang paling dicinta oleh Allah. Lagi biar bagaimana Rasulullah sendiri nekalan kiban kesempurna alam udip, tapi beliau ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah sehingga terus bak sugo yang naik ke yang bi manfaat kepada sahabat. Ini menanti kedanya bejir ke kedanya tukang memberi mudarat bagi ngan kedanya. Bajengan gada surban ngan pika bak lamari kedanya. Begitu juga menyangkut dengan kadang-kadang makanan yang kahana tataguan. Ya sebenarnya tiap bantu. Tiap bantu urung-urung yang memasak. Omah lah biar kalau tak tajuk pen putar bantu lah. Kan bantu karena lainnya pupa. Kan bantu gara-gara tu upah, tapi membantunya adalah untuk sebagai pupuk bagi gedanya supaya gedanya sedang berkhidmat. Maka silakan napingan-pingan yang kotor nangang dia yang kait tiap bah tarah lainnya. Memang urunnya rendah ron, yang rapingannya rendah. Ngenron yang duduk memang hebat, tapi lihatlah 10 tahun yang akan datang. Ron di atas, orang tersebut di bawah. Subhanallah. Memang hari ini kita rendah. Nekalan orang-orang yang hebat urunnya urung-urung rapingan awal. Nekalan urung-urung yang rendah urunnya, urung-urung yang duduk santai mentang lagi awal. Maka semuanya ini yang sedang terjadi dalam kehidupan tanya di pondok pesantren. Maka hana rendah rono, hana hina rono. Biarlah hina 10 tahun. Biarlah hina hanya beberapa tahun. Tapi dari dunia sampai hari akhirat, ron menjadi orang-orang yang tinggi derajat nanti.